Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimantara Edi Putra. Saya guru informatika. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Untuk materi yang pertama, mapel informatika. Kali ini kalian akan belajar tentang perangkat keras komputer. Pengertian perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer atau yang biasa kita sebut dengan hardware adalah komponen komputer yang dapat kita lihat secara langsung dan juga dapat dipegang secara fisik. Jadi contohnya ini laptop. Ini kalian semua pasti tahu lah laptop ya. Ini adalah komponen komputer yang kita sebut dengan hardware karena bisa dipegang secara fisik. Atau juga mungkin kalian semua pasti nontonnya sekarang dengan HP. HP itu bisa disebut hardware juga. Jadi kalau ada lagi satu komponen namanya software. Software itu perangkat lunak. Perangkat lunak atau yang kalian biasa sebut dengan aplikasi kalau di HP. Di komputer pun sama, sebutannya aplikasi. Ada macam-macam kan, ada aplikasi yang bisa untuk ngetik, untuk chatting. Itu namanya software. Yang terakhir ada yang namanya brainware. Brainware itu orangnya, kita. Kita itu disebut brainware. Jadi terus jenis dan fungsi perangkat keras komputer. Berdasarkan jenis dan fungsinya, perangkat keras bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perangkat keras masukan atau input. Ya. Yang kedua adalah perangkat keras prosesor, pemproses atau processing unit. Yang ketiga adalah perangkat keras keluaran atau output device. Kita bahas satu-satu. Perangkat keras masukan atau input device adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh prosesor atau CPU dengan tujuan menghasilkan informasi yang kita butuhkan. Contohnya nih, kalau di HP kalian, kalian pengen ngechat teman kalian kan ngetik. Nah, ngetik itu sama dengan proses input. Ya, hasilnya yang tampil di layar kalian itu adalah output. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Contoh dari perangkat masukan dalam komputer ya. Yang pertama keyboard. Kalian pasti tahu keyboard kan? Nanti contohnya saya perlihatkan. Keyboard merupakan perangkat atau alat yang mirip dengan papan ketik atau mesin tik yang ada hurufnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J itu. Nah, itu namanya keyboard. Di HP kalian pasti juga ada kan keyboard. Yang kedua mouse. Mouse itu adalah alat yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar. Pointer itu tanda panah kecil yang ada di komputer itu. Itu namanya pointer. Ya, untuk menggerakkan itu alatnya diberi nama mouse. Contohnya seperti ini. Yang ketiga adalah scanner. Kalian tahu scanner? Kalau sekarang kalian mungkin jarang ya lihat ada scanner ya. Kalian udah pakai HP untuk memfoto tulisan di buku, udah jadi data digital kan. Kalau dulu itu ada yang namanya scanner. Scanner itu bentuknya kayak mesin fotokopi. Yang ketiga mikrofon. Kalau mikrofon semua tahu lah, siapa yang nggak tahu mikrofon ya? Untuk ngomong, untuk masukkan suara. Yang ketiga webcam. Webcam itu kamera. Bisa kita sebut kamera yang khusus digunakan untuk komputer. Jadi kalau kalian mungkin pernah lihat streamer atau youtuber yang lagi live stream, wajah mereka kan kelihatan kayak kalian lihat video saya sekarang. Nah, itu kan ngerekamnya pakai webcam, pakai kamera. Terus yang selanjutnya perangkat pemrosesan atau processing device ya, adalah perangkat yang digunakan untuk memproses data yang udah kalian input tadi ya, dijadikan data digital lalu dikeluarkan nanti ke perangkat keluaran atau output device. Jadi, kalau secara pengertian khususnya perangkat proses adalah proses utama yang terpenting dalam komputer
yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data, mulai dari membaca data yang kita input, mengolah dan memproses data itu, dan mengeluarkan informasi menjadi output. Oke, contohnya tugasnya alat pemrosesan, jika kita misal ngetik 1+1, masa kalian harus mikir, oh 2, enggak kan? Pasti di komputer pasti udah langsung kelihatan angkanya 2. Nah itu yang mikir adalah prosesor. Oke, bisa dipahami ya. Lalu proses sendiri, kan ada istilah prosesor, ada istilah proses. Kalau prosesor tadi itu alatnya, kalau proses itu disebut urutan kejadian yang terkait secara bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran, itu namanya proses ya. Jadi kalau kalian misal tolong diproses datanya siswa ini udah masuk di komputer apa belum, nah itu kan nanti kalian kan input, misal nama teman teman kalian Joni itu misalnya ya, terus kalian ngetik di komputer, kalian ketik tuh Joni, nanti keluar, oh Joni ini datanya ini, itu yang proses komputer. Oke, bisa dipahami ya. Untuk komputer sendiri, CPU, kalian tahu CPU ya, yang box besar di komputer itu. Di komputer kan ada box besar, kotak itu biasanya, itu namanya CPU atau Central Processing Unit ya. Jadi kalau kalian mungkin nanti masuk lab SMPI, di situ kan di meja, di atas meja itu ada monitor, itu nanti masuknya output device, itu monitor yang menampilkan gambar. Lalu ada keyboard dan mouse, tadi maksudnya input device lah. Terus yang di bawah ada box kotak besar, itu namanya CPU, atau yang biasa orang disebut komputer yaitu. Oke. Nah, CPU itu di dalamnya dibagi 3 lagi. Ada yang namanya ALU, Arithmetic Logical Unit, berfungsi melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan matematika dan perbandingan secara logika. Jadi di dalam CPU itu ada yang fungsinya yang disebut ALU ya, fungsinya untuk perhitungan, apapun itu tentang perhitungan logika masuknya di situ. Lalu ada yang namanya CU, Control Unit, berfungsi untuk mengendalikan semua peralatan lainnya. Jadi di komputer, contoh laptop inilah, nah ini saya nancapkan flash disk di sini. Nah ini yang mengendalikan CU. Lalu ada yang namanya register. Register itu fungsinya untuk menyimpan data sementara dari CPU ya, lalu yang akan diproses oleh ALU ya. Misal kalian ngetik 1+1, komputer kan masih mikir tuh, walaupun sebenarnya cuma 0,00 sekian detik, tapi kan dia masih mikir. Itu yang mikirnya itu di register namanya, bisa dipahami ya. Mikirnya itu di register. Nah setelah jadi, nah itu berarti itu yang proses ALU nanti, dan kembali ke CPU, lalu terakhir lagi ke CU, bisa jadi keluaran seperti itu ya. Lalu secara fisik, kalau kalian nanti bongkar CPU, kalau semoga bisa masuk ya, saya kasih tahu dalamnya CPU seperti apa, tapi contohnya kalian lihat aja nanti seperti ini contohnya. Yang pertama, motherboard. Motherboard merupakan perangkat yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan seluruh peralatan komputer, seluruh part-partnya ya, bagian-bagiannya. Jadi bentuknya seperti itu tadi, kotak gitu umumnya. Nah itu nanti untuk menancapkan semua peralatan kalian. Ada CPU kecil ditancapkan di situ, terus ada RAM nanti dan sebagainya. Yang kedua, prosesor. Nah, prosesor sendiri yaitu chip yang merupakan otak dan pusat pengendali dari komputer itu sendiri. Nah, prosesor kalau sekarang mungkin yang umum orang tahu itu ada 2, AMD dan Intel untuk komputer ya. Jadi itu merek prosesor ada AMD dan Intel, itu yang paling terkenal satu dunia untuk sekarang. Nah untuk HP, kalau kalian sekarang pakai Android, kalian pasti
familiar dengan yang namanya Snapdragon atau MediaTek juga ada. Ya. Yang kedua, peralatan yang ada di dalam komputer nanti ada yang namanya memori. Memori merupakan tempat penyimpanan data sementara pada komputer. Semakin besar kapasitas memori yang kita sediakan, akan semakin besar data atau perintah yang dapat ditampung oleh komputer itu sendiri. Jadi kalian tahu memori ya? Contohnya seperti ini. Nah, memori ini kalau di HP kalian pasti pernah dengar istilah RAM, ya. HP RAM-nya 4 GB. RAM itu adalah memori. Ya. Kalau di HP kalian kan internalnya berapa? 32 GB. RAM-nya berapa? 4 GB lah. RAM itu memori, internal juga memori, tapi penggunaannya beda. Nah, RAM yang kalian biasanya ngerti RAM di HP itu adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputernya hidup atau selama HP kalian hidup. Ya, jadi tempat sementara misalnya kalian buka aplikasi WhatsApp gitu ya. Aplikasi itu terbuka, kan ada ukurannya. Aplikasi itu ukurannya berapa? Itu tersimpannya di RAM. Jadi dari storage kalian, dari internal kalian dipindah ke RAM untuk dibaca oleh CPU. Ya, bisa dipahami ya. Jadi RAM adalah memori yang isinya dapat digonta-ganti selama device itu hidup, selama komputernya hidup atau selama HP kalian hidup. Itu namanya RAM. Atau kepanjangannya adalah Random Access Memory. Contohnya seperti itu tadi. Nah, lalu ada lagi memori yang kita sebut dengan ROM. ROM adalah jenis memori yang isinya tidak hilang walaupun device atau komputernya atau HP kalian itu mati. Itu namanya ROM. Contohnya adalah yang menyimpan operating system kalian, yang menyimpan OS kalian, yang menyimpan sistem Android kalian misal. Bayangkan jika nggak ada ROM, kalian matikan HP, HP-nya langsung nggak bisa dihidupkan lagi karena nggak ada operating sistemnya. Kan lucu. Ya, itu namanya ROM. Lalu yang ada lagi selanjutnya storage device atau yang biasa kita kenal dengan yang namanya hard disk. Hard disk adalah tempat menyimpan data yang ada dalam komputer atau dalam HP kalian. Kalau HP sih sebutannya internal ya, memori internal. Memori internal, itu kalau di komputer ada yang sebutannya hard disk. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, itu kalau sekarang perkembangannya hard disk ada dua macam. Ada yang terbuat dari piringan, seperti CD itu. Dalamnya hard disk yang kotak tadi itu dalamnya ada piringan seperti CD. Nah, terus yang kedua ada yang menggunakan perangkat elektronik seperti chip, atau kita bisa sebut dengan solid state drive atau SSD. Oke, itu lebih cepat daripada hard disk yang pakai piringan kecepatannya. Kalau HP kalian itu sistemnya seperti kayak memakai SSD atau memori. Jadi makanya kalian pasti HP-mu RAM-nya piro? 4 GB RAM tadi untuk menyimpan data sementara. Terus internalnya piro? Memori internalnya. Nah, memori internal itu digunakan untuk menyimpan data kalian kan. Nah, kalau di komputer itu sebutannya hard disk. Atau dalam istilah teknisnya kita menyebutnya drive. Oke. Sekarang kita masuk ke perangkat keluaran atau output device. Perangkat keluaran atau output device adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi yang sudah diolah oleh CPU. Oke, ya. Jadi contohnya yang pertama adalah monitor. Monitor berfungsi untuk mengeluarkan tampilan atau informasi dalam bentuk grafik atau gambar. Jadi kalau nanti kalian masuk ke lab kita, kan di atas meja ada tuh kayak TV itu. Nah, itu namanya monitor. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah monitor. Lalu ada yang namanya printer. Printer itu adalah alat atau perangkat yang kita gunakan untuk mencetak hasil proses kita. Jadi untuk mencetak pekerjaan kita, istilahnya kan ada ngeprint.
Kalian ke warnet, Mas ngeprint Mas. Nah, itu yang untuk mencetak itu kan alatnya namanya printer. Oke. Terus ada yang namanya speaker. Kalau speaker semua tahu ya. HP kalian kan ada speakernya. Kalau nggak ada speaker, nggak ada suaranya, nanti HP-nya bisu. Contoh speaker seperti ini salah satunya. Oke. Nah, sekarang ini penjabaran di HP kalian. Bedanya, kalau tadi kan saya jelaskannya kebanyakan di komputer ya. Kalau di HP kalian seperti ini. Input device, kalau di HP itu secara virtual. Kalau di komputer kan secara fisik, ada keyboard ya. Atau di laptop ada keyboard. Tapi kalau di HP kalian kan secara virtual atau pakai layar sentuh kalau HP sekarang kan. Kalau HP dulu kan masih pakai keypad nomor 1 2 3 4 5 6 9 itu. Nah, kalau orang tua kalian mesti masih punya, itu juga dimasukkan ke dalam keyboard. Oke. Lalu input yang berikutnya adalah kamera. Kamera semua HP sekarang ada kameranya ya. Lalu yang ketiga adalah mikrofon. HP mana yang nggak ada mikrofonnya? Ayo, kalau nggak ada mikrofonnya ngomongnya gimana? Ayo. Terus untuk processing device, kalau di HP sama aja, ada prosesor. Contohnya tadi Snapdragon, MediaTek, ARM, Intel juga ada di HP. Lalu ada memori yang seperti saya jelaskan tadi, RAM dan ROM. Lalu ada storage atau memori internal, yang kalian sebut memori internal itu namanya storage atau drive. Terus ada lagi output device-nya juga. Output device-nya layar kalian itu ya. Layar kalian kan nampilkan gambar, nampilkan apa aja itu. Bayangkan nggak ada outputnya, kalian mau ngetik nggak bisa lihat tulisannya, nggak bisa apa. Lalu ada juga speaker untuk mengeluarkan suara dari HP kalian itu contohnya. Mungkin cuma itu aja ya materinya. Sekarang kita masuk ke tugas. Jadi yang pertama soalnya ya, silakan ditulis jawabannya nanti di kertas binder atau selembar kertas saja. Hari Senin dikumpulkan saat kalian ngambil file berikutnya. Jadi yang pertama soalnya, jelaskan pengertian perangkat keras. Soal yang pertama, jelaskan pengertian perangkat keras. Ayo pengertiannya, dilihat lagi kalau belum jelas. Yang kedua, sebutkan 3 unsur perangkat keras dan berikan contohnya. Unsur yang tadi, setelah perangkat keras tadi kan saya nyebutkan unsurnya, ada 3 apa aja itu. Terus soal ketiga, jelaskan perbedaan ROM dan RAM. Nah, barusan ini tadi, ROM itu apa, RAM itu apa. Yang keempat, jelaskan fungsi keyboard dan mouse. Nah, tadi keyboard, terus mouse tadi untuk apa. Yang kelima, jelaskan perbedaan keyboard dan mouse pada komputer dan pada HP. Itu aja. Kalau di komputer keyboard dan mouse itu seperti apa? Nah, kalau di HP keyboard dan mouse-nya seperti apa? Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau kalian keluar rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.